tetap semangat. Alhamdulillah. Jadi ini saya mau ngajak Bu Ulan ngobrol-ngobrol santai nih Bu. Iya. Kita kan merencanakan akan supervisi, saya akan mensupervisi kelasnya Bu Ulan ya nanti Iya. ya. Nah, jadi ini kita berdua nih akan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran lah ya dari proses supervisi ini. Sehingga nanti kualitas pembelajaran tersebut menjadi lebih baik lagi melalui supervisi ini. Nah, untuk itu saya mau ngajak Bu Ulan nih, sebelum saya supervisi di kelas nanti, kita akan ada rangkaian. Yang pertama itu pra supervisi, kemudian supervisi di kelas, kemudian setelah itu akan ada pasca supervisi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah saya lihat di kelasnya Bu Ulan. Nah, pada prasupervisi ini ada beberapa yang mau saya tanyakan nih sama Bu Ulan ya. Jadi kira-kira nih nanti Bu Ulan hari ini masuk ke kelas mana Bu? Saya ada masuk di kelas 9B. 9B Iya. ya. Materinya apa nih Bu yang mau Bu Ulan sampaikan? Saya mengajar seni budaya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang tarian kreasi. Oke, Iya. tarian kreasi ya Bu ya. Jadi nanti kira-kira nih apa sih yang ingin Bu Ulan capai dari tujuan pembelajaran ini? Yang ingin saya capai dalam tujuan pembelajaran saya dalam kreasi tari ini ya, saya ingin sekali mengembangkan pembelajaran siswa yang memenuhi kebutuhan belajar murid saya gitu loh. Jadi setiap siswa ini kan beda-beda ya bakatnya. Jadi saya ingin mengembangkan potensi siswa di mata pelajaran saya, yaitu seni budaya. Seni budaya Iya. di bidang Tari kreasi. Tari kreasi. Nah, minat anak yang berbeda-beda kalau di tari kreasi ini di dalam bayangan Bu Ulan nih seperti apa nih berbeda-bedanya? Ya, setiap anak ini kan kadang untuk menari ini kan mereka kemampuannya itu berbeda-beda. Kadang ada anak itu kan yang super aktif ya. Iya. Kadang tari kreasinya ini kan, kalau tari kita kan mengkreasikan tarian Nusantara dengan tarian modern. Nah, jadi ada anak yang mungkin yang aktif, yang super aktif ini kan, kalau tarian modern ini kan lebih lincah gitu ya, lebih lincah. Terus kalau yang anak yang agak kurang ini kan lebih agak lambat gitu menerimanya. Oke. Dengan gerakan tarian yang lebih gemulai gitu. Gitu. Menarik ya Bu ya. Iya. Jadi akan ada memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda dari segi motoriknya ya. Iya. Ada yang anak yang aktif, lincah, akan disajikan, akan diarahkan dengan tarian yang modern, yang lebih lincah juga gerakannya. Kemudian yang lebih gemulai, kalem, itu tarian tradisional yang lebih lembut gitu ya. Iya. Menarik sekali nih Bu. Kemudian untuk area pengembangan di ranah itu, apa sih yang ingin Bu Ulan capai setelah tadi memberikan materi tentang tari kreasi? Kira-kira area pengembangan yang di siswa tuh yang bagian mananya nih yang ingin Bu Ulan capai? Untuk area pengembangannya, yang pertama mungkin ini ya, murid itu harus menguasai setidaknya satu tarian kreasi ya, dan bisa menampilkannya nanti di akhir semester. Keren ya. Jadi setelah mereka menguasai satu tari kreasi, kemudian akan ditampilkan, Iya, gitu ya. ditampilkan. Berupa apa tuh Bu? Pertunjukan ya? Iya, pertunjukan. Karena kan kita di akhir semester pasti kan kita akan mengambil nilai praktek ya, praktek tari. Iya, Jadi iya. anak-anak itu kan harus fokus dulu, diajarin untuk melakukan tari kreasi. Oke. Iya, terus nanti di akhir semester itu kita akan ada penilaiannya. Dan terus nanti kita akan menampilkannya
di area umum juga, agar nanti teman-temannya yang lain bisa melihat, oh ini loh tarian kreasi dari siswa yang akan ditampilkan, dan mungkin nanti untuk adik-adik kelasnya bisa melihat dan mencontoh, oh kelas 9 sudah bisa menampilkan tarian ini, jadi saya juga ada rasa ingin gitu ya untuk kelas 7-8-nya. Jadi akan termotivasi Iya, lah termotivasi. anak-anak yang di kelas 7-8. Iya. Jadi tadi Bu Wulan mengatakan anak-anak harus dapat menguasai satu tarian kreasi, Iya. gitu ya Bu ya. Untuk mencapai atau untuk mengembangkan hal tersebut, kira-kira nih Bu, ada nggak sih kendala yang Bu Wulan hadapi? Kendalanya mungkin mental kali ya. Kalau anak-anak ini kan kadang kalau baru di awal mentalnya ini mereka kadang masih malu untuk menunjukkan, padahal dia bisa gitu ya, bisa, cuman malu. Jadi kadang kalau di awal tuh masih kita suruh-suruh, apalagi kalau kita suruh maju ke depan kelas itu kadang mereka masih mau dipaksa-paksa dulu. Nah, karena malu itu tadi kan. Cuman dari proses kita mengajari bagaimana sih agar siswa itu bisa pede tampil di depan kelas, dan menghindari rasa malunya itu. Jadi nanti kita akan ajarin, kita akan kembangkan bagaimana mereka biar merasa percaya diri tampilnya. Oke, baik. Terkait masalah mental anak-anak yang Iya. harus berani tampil di depan umum ya Bu ya. Iya. Supaya anak-anak tadi itu lebih pede. Iya, lebih percaya diri yang Apa nih Bu? pastinya. Kira-kira selain untuk melatih anak-anak tampil lebih pede di depan umum ini, selain maju ke depan kelas, Ibu Wulan biasakan gitu ya. Apalagi nih upaya Bu Wulan supaya anak-anak percaya diri, mentalnya lebih berani untuk tampil, karena nanti tampilnya di muka umum ya. Iya. Tidak hanya di depan kelas. Kira-kira apa nih Bu Wulan? Biasanya ini kalau untuk tarian kreasi ini kan Iya. saya sudah memberikan contoh, saya punya beberapa video gitu ya. Oke. Yang akan mereka tonton. Jadi ini loh tari kreasinya seperti ini. Jadi nanti saat kalian akan berada di atas panggung atau di depan orang banyak itu kalian mentalnya bisa percaya diri. Jadi yang pertama, langkah awalnya ya kita memberikan motivasi kepada anak agar anak itu bagaimana sih supaya saya itu bisa tampil dengan pede. Nah, kita berikan motivasi dulu. Lalu sering-sering kita berlatih. Kita kan ada grup kelompoknya gitu ya. Setiap kelas ini kan ada kelompok, setiap kelas kelompoknya kelompok 1, 2, 3 gitu ya. Jadi di situ karena mereka sudah menonton video, dan saya juga mengajarkan siswa itu untuk membentuk tarian kreasi sendiri. Nah, nanti di setiap biasa kalau kita buat tarian itu kan tidak secepat ini ya, kadang seminggu, 2 minggu, mentok-mentok 3 minggu lah. Nah, itu dalam jangka waktu 3 minggu kita presentasi ke depan, gantian dengan kelompok lainnya, agar anak-anak juga terbiasa kalau sering tampil ke depan itu kan, jadi mereka terbiasa dengan kemampuannya, jadi biar mereka itu punya rasa percaya diri lah untuk maju ke depan. Baik, menarik sekali ya Bu ya. Selain memberi motivasi juga melalui pembiasaan, pembiasaan anak-anak untuk sering tampil di depan teman-temannya, gitu ya, sehingga menumbuhkan rasa percaya dirinya. Sangat menarik sekali. Jadi saya jadi tidak sabar nih pengen lihat anak-anak bulannya nanti bisa menciptakan satu tarian kreasi tadi ya. Oke. Nah, ini kan tujuannya anak-anak bisa menciptakan satu tarian kreasi. Jadi strategi yang Bu Wulan udah persiapkan dalam rencana pembelajaran Bu Wulan apa nih kira-kira strategi-strateginya? Yang pasti meyakinkan diri siswa agar siswa tetap percaya diri aja lah gitu. Memiliki rasa percaya diri ya. Strateginya ya. Apalagi terus bagaimana cara mereka menghadapi orang banyak agar
tampilan waktu mereka menari di depan itu menjadi lebih sempurna seperti itu. Jadi sangat penting sekali untuk menumbuhkan rasa percaya diri sama mengasah mental mereka agar mereka dapat tampil dengan baik semaksimal mungkin yang pasti ya saat perform. Selain menumbuhkan rasa percaya diri anak, di dalam rencana pembelajaran Bu Ulan, media yang Bu Ulan gunakan apa aja nih Bu? Yang disiapkan ya medianya supaya anak-anak punya referensi atau ide untuk menciptakan tarian kreasi tadi. Nah, di awal kan kita sudah menayangkan video-video itu ya, tarian kreasi seperti ini. Jadi dari video tersebut mereka melihat, oh antara gerakan dengan lagunya itu seperti ini harus dibuatnya. Kan nggak mungkin kalau misalnya lagunya slow lalu gerakannya lincah atau wah gitu ya. Nah sebaliknya kalau lagunya agak wah sedikit gerakannya lambat kan nggak mungkin. Jadi harus diciptakan media pembelajaran. Saya sudah menyiapkan beberapa video tari-tari kreasi yang akan dilihat anak dan nanti anak akan mencontoh, oh seperti ini gerakannya, jadi disesuaikan dengan lagunya. Oke, baik. Jadi video tarian yang beragam itu yang mungkin bisa menginspirasi anak-anak dalam menciptakan tarian ya. Jadi nanti tariannya juga menyesuaikan dengan kemampuan motorik anak ya. Oke, baik, sangat menarik sekali Bu. Jadi kira-kira kapan nih akan dilaksanakan nih pembelajaran yang Bu Ulan jelaskan tadi nih? Untuk pembelajaran sih dari awal kita sudah melaksanakan ya. Untuk tampilannya kali ya. Tampilan tariannya itu di akhir semester biasanya. Di akhir semester. Kita kan ada pengambilan nilai praktek tarinya ya. Jadi dari awal itu kita sudah membentuk karakter siswa agar lebih percaya diri. Terus kita juga sudah memberikan contoh video-video yang akan mereka pelajari. Jadi nanti di situ mereka menonton, melihat, mempelajari, terus mereka membuat sendiri tarian-tarian kreasi. Terus nanti setelah mereka membuat tarian kreasi dengan kelompoknya, bekerja kelompok, lalu di akhir semester itu kita akan menilai penampilan mereka. Nah, untuk menilai penampilan anak-anak di akhir semester, kira-kira nanti siapa aja sih yang akan Ibu libatkan dalam pertunjukan mereka di akhir semester? Siapa aja yang akan Ibu libatkan untuk mungkin menilai? Itu siapa aja nanti? Untuk menilai sih pasti tetap guru bidang studinya ya. Sesuai dengan ini seni budaya, guru-guru seni budaya. Cuman kalau untuk mereka tampil ini kan kita jadi kan kelas 9 ya. Jadi biar adik-adik kelasnya di kelas 7, 8 bisa melihat, oh kakak kelas ini tampil seperti ini, jadi memotivasi adik-adiknya. Yang pasti juga melibatkan siswa kelas 7, 8 ya. Lalu guru-gurunya juga, melibatkan guru-gurunya juga. Ini loh kreasi anak-anak, ini loh tarian yang dibuat anak-anak, biar guru-guru yang lain juga tahu kemampuan bakat anak didik tersebut. Baik, jadi tampilan tersebut nanti akan disaksikan oleh murid sama guru. Namun penilaian tetap ada pada guru bidang studi gitu ya Bu ya. Baik Bu Ulan, dari apa yang sudah kita obrolkan tadi nih sampai di titik ini, apa nih yang sudah Bu Ulan dapatkan? Baik, setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Nurita, saya merasa lebih yakin terhadap langkah-langkah yang akan saya lakukan di proses pembelajaran di kelas nanti. Seperti itu. Baik, jadi Bu Ulan menjadi lebih yakin ya terhadap apa yang akan Bu Ulan lakukan di proses pembelajaran nanti ya Bu ya. Baik Bu Ulan,
pasca supervisi. Semoga tujuan pembelajaran bulan dapat tercapai sesuai dengan harapan bulan ya. Oke, baik, semangat bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Iya, mudah-mudahan kalian sehat semua dan bisa mengikuti pembelajaran sampai di akhir nanti. Baik, untuk pertemuan ini Ketua kelas silahkan untuk memimpin doanya dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini apakah teman-temannya lengkap? Ada yang tidak masuk? Oke, Ibu absen dulu ya. Anita, ada? Angel, oke. Joko, Naswa, Nuri, oke ya, semuanya hadir ya. Baik anak-anak, hari ini kita ice breaking dulu ya, agar nanti pembelajaran kita tetap selalu semangat sampai di akhir kegiatan kita pada hari ini. Baik, silahkan anak-anak, silahkan kalian berdiri. Oke, sudah berdiri semua. Nah, ikuti ibu ya. Oke, 1, 2, kita akan lakukan tepuk semangat nih. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik, ibu harap kalian tetap semangat sampai di akhir pembelajaran ini. Baik, pada hari ini ibu akan menyampaikan materi seni budaya tentang memperagakan tari kreasi. Ya, memperagakan tari kreasi. Jadi apa sih itu tari kreasi? Tari kreasi adalah tari kreasi Nusantara yang diartikan sebagai tarian yang telah mengalami pengembangan. Jadi di sini nanti ibu akan menampilkan sebuah video yang akan kalian lihat, yang akan kalian tonton. Jadi nanti kalian lihat nih videonya. Kalian ambil contohnya ya. Oh, seperti ini loh lagu dengan tariannya. Jadi nanti kita kreasikan antara tarian daerah dengan tarian modern. Nah, karena kalian kan sudah kelas 9 nih. Kalau kelas 9 ini kan dituntut ke tari kreasi. Kalau di kelas 7, kelas 8 kan masih memakai tarian daerah ya di seni budaya. Kalau kelas 9 ini kan sudah harus bisa mengkreasikan sendiri tarian yang kalian buat. Jadi nanti ibu akan menampilkan sebuah video ya, kalian menonton. Jadi oh seperti ini loh tarian kreasi ya. Jadi sesuaikan antara lagu dan gerakannya. Nah, setelah kalian menonton ya, menonton video tersebut, nanti kalian akan ibu suruh kalian buat sebuah kelompok. Jadi kelompoknya ini terdiri dari 5 sampai 6 orang per kelompoknya. Jadi nanti di situ kalian mencari sebuah lagu ya, lalu lagu Nusantara plus kalian nanti kreasikan dengan lagu modern. Jadi kalian cari lagunya, lalu kalian cari gerakannya. Jadi nanti kalian bisa mendiskusikannya dengan kelompoknya masing-masing ya. Lagunya lagu apa sih yang akan diambil, lalu tariannya, gerakannya itu yang seperti apa. Nah, silahkan kalian diskusikan nanti dengan teman satu kelompoknya ya. Jadi tujuannya di sini nanti siswa itu bisa memahami, melakukan gerak tari kreasi dengan apa ya, perpaduan antara tari kreasi Nusantara dan tarian modern jadi rangkum dijadikan satu. Terus ketika kalian sudah membuat tarian tersebut, nanti kalian menyajikan
karya tari kreasi yang telah kalian buat ya, nanti kalian tampilkan di akhir semester. Jadi nanti setiap kelompok yang sudah siap per 3 minggu ya, Ibu kasih waktu 3 minggu untuk kalian menyiapkan lagu dan tariannya. Nanti per kelompok tampil dulu ke depan kelas. Jadi agar kalian terbiasa, agar kalian percaya diri dan tidak malu nantinya waktu pas di akhir semester kan kita akan ada penilaian ya. Penilaian di akhir semester itu penilaian praktek tari. Nah, untuk penilaian ini nanti Ibu akan mengadakan di lapangan sekolah yang akan ditonton oleh Bapak dan Ibu guru beserta teman-teman kalian dan adik kelas kalian. Jadi di sini agar adik kelas kalian juga bisa melihat, oh, jadi nanti kalau saya di kelas 9, saya juga akan mendapat materi tentang tari kreasi. Ya, jadi mereka bisa mencontoh, oh kakak kelas saya membuat tariannya seperti ini. Jadi biar mereka dari sekarang itu bisa melihat, oh cara buat tarian kreasi itu seperti ini. Nah seperti itu. Terus dan agar kalian juga nanti saat tampil itu kalian bisa pede atau bisa percaya diri, tidak malu. Nah, jadi nanti setiap per 3 minggu Ibu minta kalian setiap kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan, untuk menarikan tari kreasi yang sudah kalian buat. Bagaimana anak-anak? Ya, setuju ya? Oke, kalau sudah setuju, baik kita sekarang boleh membentuk kelompok, dan kelompoknya ini kalian pilih masing-masing dengan temannya ya. Jadi Ibu tidak menentukan, jadi Ibu mau melihat kalian memilih sendiri teman-teman kalian. Baik, sudah terbentuk kelompoknya? Nah, kalau sudah terbentuk, nah silahkan duduk per kelompoknya. Dan ini Ibu akan menyetel video dan kalian tolong perhatikan baik-baik ya. Nah, kalian tonton, kalian pahami bagaimana antara lagu dan gerakannya itu agar bisa nyambung ya. Jangan sampai nanti pas lagu, kalau kita lagu Nusantara itu kan kebanyakan lagunya agak-agak slow gitu ya. Jadi kalau untuk modern ini kan agak-agak lincah sedikit. Nah, ini kan namanya tari kreasi ya. Di modern dikreasikan dengan tradisional dikreasikan dengan modern. Jadi kalian tonton videonya, nanti kamu lihat ya, nanti kalian pahami, oh begini cara membuat tari kreasi ya, perpaduan antara tradisional dan modern. Nah, silahkan di sini kalian lihat, kalian tonton ya video yang akan Ibu putar. Baik, silahkan ditonton. Baik, sudah melihat semua tayangan video yang sudah Ibu tampilkan. Nah, Ibu berharap kalian setelah menonton video ini, kalian bisa membuat nantinya ya, bisa merancang dengan teman satu kelompoknya. Oh, begini cara membuat sebuah tarian yang dikreasikan antara tarian daerah atau tarian Nusantara dengan tarian modern. Jadi nanti kalian kreasikan. Bagaimana setelah menonton video ini? Apakah ada pertanyaan? Atau mungkin ada biasanya kan kita di luar itu kan ada sanggar tari ya, atau mungkin ada di antara kalian yang mengikuti sanggar tari di luar. Siapa tahu ada yang ingin mempraktekkan ke depan. Oh begini loh gaya tarian lagu Nusantara. Oh begini loh tata cara tarian lagu modern. Ada? Kalau ada silahkan maju ke depan. Oke, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk temannya yang sudah menampilkan tarian dan maju ke depan. Nah, ini yang Ibu harapkan. Jika kalian punya potensi, jangan dipendam ya. Kalau kalian punya bakat, punya kreativitas, tunjukkan. Nah, seperti teman kalian tadi yang sudah maju ke depan, ini kan bakat teman kalian ya. Nah, kalian bisa melihat, oh ternyata si Joko punya keahlian dalam
bidang tari. Nah, seperti yang kamu lihat ya, seperti yang kalian lihat tadi, si Joko sudah menampilkan sebuah tarian kreasi Nusantara dan modern. Oke, baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini tentang tari kreasi, apakah di antara kalian atau di setiap kelompoknya ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Ya, kelompoknya Nuri. Iya, jadi tari kreasi ini adalah perpaduan antara tarian daerah atau tarian Nusantara yang dipadukan dengan tarian modern sehingga menjadi sebuah tarian yang indah ya, menjadi sebuah tarian kreasi yang indah dan unik. Baik, anak-anak, kalian kan sudah membuat sebuah kelompok nih. Nah, jadi di sini tugasnya kalian membuat sebuah gerakan tari kreasi, yaitu tarian Nusantara yang dipadukan dengan tarian modern. Dan kalian harus mencari lagunya terlebih dahulu ya. Lagunya nanti kalian edit, lalu kalian ciptakan gerakan-gerakan yang sesuai dengan lagunya. Nah, silahkan kalian nanti diskusikan dengan kelompoknya bagaimana sih cara membuat gerakan-gerakan yang sesuai dengan lagunya. Nah, jadi Ibu beri waktu sekitar 3 minggu ya. Nah, 3 minggu itu Ibu rasa cukup. Jadi nanti kalian bisa kerja kelompok saat kalian di rumah. Nah, pastikan nanti jamnya, waktunya itu disesuaikan. Jadi untuk 3 minggu ke depan itu nanti Ibu akan meminta semua kelompok bergiliran untuk tampil maju ke depan ya, tampil maju ke depan. Dan ini juga tujuannya agar membiasakan kalian berani tampil, berani pede, percaya diri untuk tampil di depan kelas. Karena nanti di akhir semester ini kan Ibu ada penilaian ya, ada penilaian dan penilaian itu akan Ibu laksanakan di halaman sekolah. Nah, di halaman sekolah ini kan nanti akan ditonton oleh Bapak Ibu guru, terus akan ditonton oleh teman-teman kalian, adik kelas kalian. Jadi setiap 3 minggu nanti kalian tampil dulu di depan kelas bersama teman-teman satu kelas. Jadi nanti di akhir semester baru ambil nilainya, kalian turun langsung ke lapangan seperti itu. Baik, siap ya semuanya ya? Iya, baik. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu harapkan nanti kalian bisa menciptakan, bisa membuat sebuah kreasi ya, tarian kreasi yang diciptakan oleh kalian sendiri. Nah, baik, pada hari ini Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ulan. Selamat siang Bu Nurita. Oke, tadi saya sudah supervisi masuk ke kelasnya Bu Ulan ya. Bu Ulan juga sudah melaksanakan proses pembelajaran nih. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pasca supervisi. Nah, di sini juga kita ngobrol-ngobrol santai aja terkait bagaimana penampilan Bu Ulan tadi. Nah, pada pasca supervisi ini pertama saya mau mengajak Bu Ulan nih sesuai sama perjanjian kerjasama kita di awal tadi ya kan, yaitu supervisi ini untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira nih dari bincang-bincang kita di pasca supervisi ini apa sih yang Bu Ulan harapkan? Ya, baik. Dalam obrolan kita ini nantinya saya harapkan itu saya bisa menemukan kekurangan pada diri saya. Kekurangan pada diri saya pada saat saya melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga nantinya saya bisa memperbaiki penampilan saya untuk kedepannya itu agar jauh lebih baik lagi. Oke, agar dapat memperbaiki
Nah kemudian apa sih perasaan Bu Wulan setelah melakukan pembelajaran tadi? Oh ya. Gimana perasaannya sekarang? Perasaan saya itu saya sangat senang sekali ya, karena saya sudah menyampaikan pembelajaran dengan baik tentunya. Selain perasaan senang, apalagi nih Bu? Mungkin sama siswa gimana? Senang, terus yang pastinya siswa itu sangat antusias ya dalam mengikuti proses pembelajaran seni budaya, yaitu dalam materi tarian seni kreasi, karena anak-anak kalau melakukan tarian itu mereka sangat senang, sangat senang. Dan tadi juga ada salah satu siswa yang sudah berani untuk memberikan contoh kepada teman-temannya tentang gerakan tarian kreasi itu seperti apa. Oke, baik. Jadi Bu Wulan merasa senang karena bisa dikatakan Bu Wulan ini udah berhasil lah ya, dalam proses pembelajaran tadi. Terkait ini indikator keberhasilan, apa nih yang dapat Bu Wulan lihat? Oh, anak-anak saya udah benar-benar paham. Kira-kira pada poin mana Bu Wulan melihat indikator keberhasilan tersebut? Indikatornya saya melihat siswa itu bisa menyimpulkan apa sih itu tentang tarian kreasi, dan itu kan tadi ada juga siswa yang sudah berani tampil ya. Jadi siswa yang sudah berani tampil memberikan contoh ke depan untuk teman-temannya. Lalu tadi juga mereka kan ada membuat sebuah kelompok, dan mereka juga sudah mendiskusikan dengan kelompoknya tentang bagaimana sih cara membuat tarian kreasi itu yang diperpadukan antara tarian kreasi tradisional dan modern. Terus mereka juga merencanakan untuk persiapan penampilan di 3 minggu berikutnya. Oke, menarik sekali nih Bu ya. Jadi sudah ada rencana untuk kedepannya. Iya. Baik. Tadi indikator keberhasilannya sudah dapat dilihat dari anak-anak bisa menyimpulkan, kemudian anak-anak sudah mempraktekkan langsung, kemudian sudah ada merencanakan tentang tarian kreasi yang ditampilkan ke depannya. Jadi apa aja sih selain itu semua? Apalagi nih hal-hal yang menurut Bu Wulan sudah baik yang Bu Wulan sudah lakukan di dalam kelas tadi? Hal yang sudah saya lakukan di dalam kelas tadi yaitu saya memotivasi anak didik saya, memotivasi murid saya itu di awal pembelajaran. Lalu saya juga tadi sudah menampilkan beberapa video tentang tarian kreasi. Lalu saya juga tadi mengajak murid-murid saya untuk membuat sebuah kelompok. Lalu saya juga tadi menumbuhkan rasa percaya diri kepada murid saya, dan mengecek pemahaman murid dengan refleksi. Oke, jadi hal-hal yang Bu Wulan sebutkan tadi itu memang sudah benar-benar sesuai harapan Ibu ya Bu ya. Nah, kalau Bu Wulan sendiri nih menilai penampilan Bu Wulan tadi dari skala 1 sampai idealnya 10 nih. Kira-kira penampilan Bu Wulan tadi, Bu Wulan sendiri menilainya berapa? Waduh, berat ya. Kalau menilai penampilan sendiri itu kan rasanya gimana ya? Karena yang bisa menilai kan biasa orang lain. Tapi saya mencoba di angka 8 sepertinya ya. 8 ya. Oke, jadi karena sudah terlihat antusiasme dari murid-murid tadi ya. Berarti ya saya juga sendiri melihat kelasnya Bu Wulan itu anak-anaknya juga aktif ya. Kalau dari pandangan saya juga menyenangkan untuk berada di kelas Bu Wulan tadi. Nah, kira-kira nih Bu, ada lagi enggak sih kompetensi yang akan Ibu kembangkan untuk penampilan atau untuk proses pembelajaran ke depan? Oh iya, kompetensi yang ingin
saya kembangkan di sini saya ingin mempersiapkan mental anak didik saya ya mental murid saya agar mereka ini lebih berani nantinya untuk tampil di akhir semester itu saat penilaian praktek menari. Oke, jadi Bu Ulan kedepannya akan lebih fokus kepada mempersiapkan mental murid ya, karena rencananya 6 bulan ke depan ada penilaian praktek menari yang dilaksanakan di halaman sekolah gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak harus mentalnya harus lebih siap gitu ya. Oke, baik Ibu, boleh saya menyampaikan hasil catatan saya tadi ya Bu ya? Boleh. Jadi menurut saya juga tadi penampilan Bu Ulan pada proses pembelajaran itu sudah sangat baik ya. Bu Ulan sudah melaksanakan proses pembelajaran secara runut dari awal, kegiatan inti serta kegiatan akhir. Nah, Bu Ulan juga sudah berhasil membuat anak-anak termotivasi dalam belajar, sudah membuat anak-anak antusias ya, sudah mulai memunculkan rasa percaya diri pada anak. Yang kita harapkan ini kan tidak hanya anak-anak menguasai pemahaman tentang tari kreasi ya Bu ya, tapi juga memiliki rasa percaya diri dan saya rasa Bu Ulan pasti mampulah melakukannya untuk kedepannya ini membangun mental anak agar lebih berani tampil di muka umum ya. Oke, Bu Ulan, dari percakapan kita di sesi pasca supervisi ini sampai pada titik ini, apa sih yang sudah Bu Ulan dapatkan? Yang sudah saya dapatkan, perasaan saya ini proses pasca supervisi, saya merasa mendapatkan motivasi dan memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya nanti. Oke, jadi sudah ada rencana, gambaran terkait rencana proses pembelajaran kedepannya ya Bu ya. Oke, itu saja bincang-bincang kita kali ini. Nanti saya mau dengar juga cerita Bu Ulan setelah 3 minggu ke depan ya, bagaimana anak-anak sudah menampilkan tarian kreasinya di kelas. Saya pengen dengar nih cerita dari Bu Ulan lagi ya. Sampai ketemu lagi ya Bu Ulan. Semangat!